Salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kembali kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Idahu Asrari Ulumil Mukarrabin. Penjelasan tentang rahasia daripada ilmu mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di halaman yang ke-31 daripada ini kitab, kita telah mengetahui akan bahwasanya makna daripada pengertian orang yang cerdas dalam makna yang sebenarnya, dalam kacamata agama yang sebenarnya, yaitu al-fatinu yuzzut tamyizil ladhi yuhkimu a'malahu ihkaman litastaqima umuruhu wa tansali'a syu'unuh. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan, yang mana dia menetapkan semua perbuatannya, gerak-gerik tingkah lakunya. Litastaqima umuruh, tujuannya adalah supaya kehidupannya lurus, supaya kehidupannya mudah. Ini orang yang cerdas. Dia menjadikan tujuan dalam setiap gerak-gerik, diam atau bertutur katanya atau perbuatan yang ia lakukan adalah supaya kehidupannya bagus. Dia tidak menjadikan pandangan manusia sebagai tolak ukuran. Pandangan manusia tidak menjadi dasar daripada setiap perbuatannya. Yang penting kehidupannya bagus. Baik kehidupan dunia yang sifatnya sementara, lebih-lebih lagi kehidupannya kelak di akhirat yang lebih harus diutamakannya, yang kekal buat selama-lamanya. Sehingga ketika dia memahami makna litastaqima umuruh wa tansaliha su'unuh, dia ketika dia memiliki keyakinan telah berjalan di jalan yang benar, tidak senang ketika dipuji dan tidak rendah semangat ketika dihinakan. Kenapa? Karena tujuannya adalah litastaqima umuruh wa tansaliha syu'unuh. Mudahan kehidupan kita semua senantiasa makin hari makin dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga telah kita terangkan, pertama-tama yang harus diperhatikan seorang hamba di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dalam melewati kehidupan dunia, dia harus mengutamakan yang namanya tazkiyatu nafsih wa tahdzibuha, adalah membersihkan hatinya. Hadzal muqaddam, ini kita lebih diutamakan daripada yang lain, bahkan daripada ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang disunatkan. Karena kalau hati kotor, dia mengerjakannya kita ibadah-ibadah yang disunatkan, ilal uqubah asra'u. Maksud dari ilal uqubah asra'u, kepada siksaan itu lebih dekat ketimbang dapat pahala. Misalnya hati kotor dengan dendam kepada, dia sembahyang di hadapan Allah, mengerjakan sembahyang sunat, mengerjakan ibadah sunat, sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatinya kotor dengan dendam kepada orang lain, hatinya keruh dengan iri dengki dengan orang lain,
hatinya bercelumur dengan membenci akan orang lain, sedangkan keadaannya sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ketimbang mendapatkan pahala. Makanya oleh karena itu kata beliau, tazkiyatun nafsi muqaddamu 'alan nawafil. Membersihkan hati lebih didahulukan daripada pekerjaan-pekerjaan yang disunnahkan. Jadi mudahan hati kita bersih seberataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenapa harus yang demikian? Li'annal insana idza lam yakun ala basiratin fi umurih aw syaka ayyatahayyar. Karena yang namanya manusia apabila dia di dalam perbuatannya, tingkah lakunya, tutur katanya bukan ala basirah, bukan atas pandangan yang bercahaya akan dengan cahaya ilmu, cahaya bimbingan daripada alim ulama, ausyaka ayyatahayyar, dia bisa menjadi bingung. Dia menjadi bimbang. Jalan yang ulun ambil ini benar apa tidak? Dikhawatirkan langkah yang kita ambil ini dia menganggap sudah benar padahal seumpamanya keliru. Oleh karena itu diperlukan yang namanya ilmu, diperlukan yang namanya bimbingan. Ketika hati bersih, dia tidak bingung mana yang harus dia ambil di dalam langkah berjalan. Karena sebagaimana dalam Al-Quran, kata Rasulullah, anna hadza sabili ala basiratin. Qul hadhihi sabili ala basiratin. Kan dalam Al-Quran disebutkan. Ini kata Rasulullah, jalanku ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Ala basiratin. Artinya jalan yang benar. Sehingga sekali lagi perkataan orang lain, penilaian orang lain tidak berpengaruh bagi mereka. Karena apa? Karena mereka ala basiratin. Atas jalan yang bercahaya akan dengan landasan ilmu agama. Kemudian, kalau orang itu berjalan tanpa jalan ilmu agama, tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, farubbama addat bihil halu ilal inhitati wal iniqas. Maka keadaan yang nampak dalam kehidupannya itu bisa membawa kepada turun derajatnya dalam pandangan manusia. Akhirnya dia tidak sadar menghinakan dirinya sendiri. Dikira asa bujur dalam melangkah. Ternyata tutur katanya kembali kepada dirinya sendiri. Ternyata perbuatannya merugikan dirinya sendiri. Dikira bujur, padahal tidak. Sebagaimana kan dulu kita ceritakan, seseorang yang diundang mengisikan ceramah, kemudian diberikan hadiah dengan suatu hadiah. Ketika dia buka di dalam mobil atau kendaraannya, dia menganggap yang diberikan itu nilainya kurang. Dan pola pikirnya dia menganggap orang lain harus menghormatinya. Orang lain harus memahaminya. Orang lain harus mengerti dengan dia. Sehingga dorongan yang menganggap orang lain harus memuliakan ulama. Dia menganggap orang lain harus memuliakan ulama seumpama dia. Sehingga
itu menjadi motivasi dan dorongan dia untuk kembali kepada panitia. Ternyata sampai di rumah panitia pulang bahasa, jar panitia kegiatan apa guru? Maaf panitia ayeuna isi amplop pian tadi kurang. Pian mah isi 300-annya ulun mobil Avanza rental. Nyewa sehari samalaman sudah 300 sudah. Mana bensin, mana belum lagi upah ceramah. Minta tambahi pian. Ini bukan masalah aja kita orang lain harus memuliakan ulama, itu tuntutan dari orang lain, tapi kita sebagai ulama tidak boleh je kita menuntut yang demikian. Kita harus mengajarkan ikhlas, kita harus mengajarkan adab, kita tidak menjual agama dengan dunia. Akhirnya orang yang demikian addat bihil halu ilal inhitati wal inikas. Sifatnya yang demikian itu bukan kita mengajarkan orang lain untuk memuliakan ulama, malah dia merendahkan dirinya sendiri sebagai ulama. Berarti dia tidak sadar dia sedang menjual ilmu dengan dunia. Berarti dia sedang mengutamakan penampilan ketimbang daripada apa adanya. Penampilannya lah, apa mobil marintal 300.000. Jadinya pakandaraan bang bahasa kitanya ya lah. Nah, makanya jurang biaya hidup murah, gaya hidup yang mahal. Nah, gaya hidup yang mahal. Makanya ada istilah kata, orang yang bermanfaat itu adalah sekalipun dia tidak memiliki harta atau tidak menjadi orang yang kaya raya, tapi dia orang sederhana tapi mampu menolong orang lain, ini yang hebat. Karena kebahagiaan bukan dengan kekayaan, bukan dengan penampilan. Kemudian payambagi lil insan ayyura'iya sirrah wa la yazalu muhafizan ala waqtih. Fala yatruk qalbuhu syaridan khalian an fikrin yastakhriju bihil ma'arifu wal ulum. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Bagaimana cara kita supaya dalam setiap langkah kita ala basiratin, atas jalan yang terang. Ayyura'iya sirrah. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan isi hati kita. Jadi sebelum pian bertutur kata, sebelum pian melangkah, kontrol hati pian, niatnya apa? Tujuannya apa? Hati kita yang dikontrol, bukan hati orang lain. Bukan sikap orang lain. Bukan langkah orang lain. Kita kadang-kadang sebagai manusia lebih senang mengeritik dan menilai orang lain ketimbang menilai diri sendiri. Ketimbang daripada menilai diri kita sendiri. Ayyura'iya sirrah, hendaknya seseorang yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ayyura'iya sirrah. Perhatikan isi hati kita. Motivasinya apa? Dorongannya apa? Yang namanya kita manusia biasanya kan senang penampilan. Senang dilihat orang gaya, bagus. Guru tidak berbicara tentang orang lain. Kita kadang-kadang kan terlihat gagah bila misalnya dalaman putih, luaran berwarna-warni, iyalah. Kadang-kadang malam ini hijau, besok biru, besoknya lagi nanti habang hati, kan gagah. Apalagi diundang misalnya ke tempat ceramah habis salat Jumat, yang kita datang sekali sebakas, sekali dalam waktu yang cukup lama, tidak pernah kita datang ke sana. Kadang-kadang ada motivasi hati ini, Bian.
sembahyang Jumat di tempat kita, mau berangkat ke acara, dorongan timbul dari hati. Silih baju dah. Kan kalau ke masjid kita sunnah baju putih. Hari Jumat kan sunat baju putih. Jadi dalaman putih, luaran putih. Bagi pandangan manusia sebagian enggak terlalu ganteng kan, kalau terlalu bunga sih kita, wah kalau berwarna kan bagus. Apalagi datang ke ceramah, orang enggak biasa lihat kita di kampung enggak jadi masalah. Pernah kita hati yang demikian bian. Nih baju nang bagus sana supaya anak. Tapi pulang hati pikir pulang. Nang kita turuti ini keinginan nafsu apa yang contoh guru? Itu namanya ayyura iya sirrah. Lalu hati kita nanya, wahai diriku sendiri, yang kita turuti ini keinginan nafsu untuk dinilai orang bagus atau kali engkau menuruti gurumu? Kan kita tahu. Guru kita seperti Sayyidina Umar ketika bila habis sholat Jumat sampai malam beliau tidak mengganti baju, selalu putih. Sampai ke malam Sabtu tetap putih. Beliau tidak mengganti baju jubah luaran dengan warna yang lain. Jadi ayyura iya sirrah, yang engkau ikuti nafsumu atau gurumu. Ini maksudnya. Ketika kalian memandang isi hati yang demikian, kalian pasti dapat menjawab. Jawabannya apa? Pasti ikuti gurumu kalau ingin selamat. Kalau nafsumu kita akan berarti niat kita bukan karena Allah. Berarti niat kita masih mencari pandangan manusia. Ini contoh daripada beberapa contoh yang mudah aja kita dipaham. Jadi jangan sampai pandangan manusia menambahkan kita semangat dan mengurangkan kita semangat. Artinya niat kita semata-mata karena Allah. Jadi hati dijaga. Dalam bentuk apapun pekerjaan. Kalau kita mencari rezeki dunia sama hati juga yang dijaga. Turun kita dari rumah kita apa niatnya. Luruskan semata-mata karena Allah. Ya kadang-kadang kan kita yang namanya berusaha ada motivasi sung-sung turun, ada motivasi nanti turun. Itulah ke pekerjaan ya, berangkat ke pekerjaan. Kan kalau masalah usaha itu sudah jelas kita mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang motivasi, aku amal subuh ini turun jam ini. Nanti kadang-kadang jam anu aja ulun turun. Nah itu motivasinya apa? Pandang hati kita. Apakah benar karena Allah Subhanahu wa taala atau ada campuran hawa nafsu? Wala yazalu muhafizan ala waqtih. Dan senantiasa dia memelihara akan waktunya. Nah, ini secara zahir yalah. Kan tadi kita di awal disuruh bersihi hati. Bagaimana cara bersihi hati? Tiap geritik yang masuk ke dalam hati kita perhatikan. Masih perkara batin. Kemudian secara zahir, muhafizan ala waktu, jaga waktu kita. Jangan ada yang terbuang dengan sia-sia. Jangan terbuang sia-sia. Orang yang banyak membuang-buang waktu, itu tanda orang yang tidak akan berhasil dalam kehidupan dunia. Itu dunia, lebih-lebih di akhirat. Makanya perkataan daripada orang-orang yang bijak, orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia. Ini baru dunia, belum berbicara dengan akhirat. Janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang menghabiskan waktumu dengan perkara yang sia-sia. Janganlah berteman dengan orang-orang yang menghabiskan waktumu dalam perkara dunia. Ya kadang-kadang tak kumpul ngalih memagat pandir sajam lo ninya ngarahna. Kan bisa kalau kita kayak itu ya lah. Inggi. Kada kau mensuto pandir ditinggal di bawah bejauh ngalih misalnya atau apa ya lah. Tapi ingat kalimatnya yang tidak bermanfaat. Kalau kalimat yang dibicarakan bagus, ambil hikmah, ambil ilmu. Artinya jika kita nang sia-sia. Kalau kita berpandir
sejam, 2 jam, tapi di dalamnya ada manfaat, silahkan, tidak jadi masalah. Wala yazalu muhafizan ala waqtih. Makanya orang-orang para aulia terdahulu, waktu itu sangat berharga. Bian. Makanya ada sebuah kitab yang berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama. Nilai waktu daripada ulama. Ada kitab tebal hampir sejari ya kita tebalnya. Orang saleh Bahari itu tidak membuang-buang waktu sampai-sampai seperti disebutkan dalam manaqib Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq. Beliau dengan saudara beliau yang bernama Tahir, Sidin kan Abdullah, saudara Sidin bernama Tahir. Sidin berdua beading itu bila saikong makan, saikong baca kitab. Nang makan tuntung, nang baca kitab berhuruf. Nang baca kitab makan, nang tadi makan baca kitab. Begitu pula ketika mandi. Bila nang ading mandi, nang kakak baca kitab. Bila kakak mandi, ading yang baca kitab. Jadi tidak ada waktu yang terbuang kecuali ilmu di dalamnya didapat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Cocok saja seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika beliau ceramah di hadapan kita tanah lapang. Di sampingnya ada pegunungan, beliau pernah berkata, di antara karamat wali itu apabila menunjuk gunung yang ada di sampingnya menyuruh bergerak, dia bergerak. Kada lawas wian gunung langsung bergerak. Wah, dia bergerak. Lalu ujar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Uskut ya jabal fa inna ma masalnak." Wahai gunung, berdiam. Kok kada nyuruh ikan bergerak kada? Kok mulai contoh aja. Saya gunungnya langsung gunung langsung bergerak, Wian. Ya Sidin uskut ya jabal, berdiam. Ulun kada nyuruh bergerak. Ujar ulun ada di antara wali karamatnya bila menyuruh, aku kada nyuruh kada aja Sidin. Berarti Sidin wali. Mudah-mudahan kita dapat berkat para aulia. Amin ya rabbal alamin. Kalau ulama-ulama Bahari itu luar biasa bian karamatnya, keistimewaannya. Adapun di zaman sekarang mereka lebih senang menerangkan makna bahwasanya karamat yang sebenarnya adalah istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karamah. Itu karamat yang hakiki. Fala yatruk qalbuhu syaridan khalian an fikrin yastakhriju bihil ma'arif wal ulum. Maka janganlah dia meninggalkan hatinya lewat begitu saja kosong daripada memikirkan segala sesuatu yang mana dengan pemikiran tersebut dia mendapatkan tambahan ilmu ma'rifah. Tambahan akan ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan dalam sehari semalam ini lewat fikir kita tambah ilmu, Bian. Jangan ilmu ini cuma didapat ketika duduk di majelis talim dah. Bahkan dari waktu pian bekerja, waktu pian berusaha, waktu pian berdagang, waktu pian duduk misalnya di depan rumah pian, itu bisa dapat ilmu. Bisa dapat ilmu lewat pemikiran. Coba pian bayangkan. Berapa banyak kawan kita nang lalu lalang nang kita kenal nang bulik berdahulu lawan Tuhan. Napa nang inya bawa? Dada ya. Ada nang sugih-sugih bahari orangnya ayalah. Napa nang Sidin bawa bulik ke dalam kubur dada bian. Tambah kita ilmu yang namanya manusia pasti mati. Makanya mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala mereka menghabiskan waktu, umur dan kita apa yang mereka miliki demi agama, ibadah. Sebagaimana manusia-manusia dalam kehidupan dunia menghabiskan umur mereka dengan mengejar dunia. Kalau mereka para aulia mereka mengejar akhirat. Sama pada lapah. Perkara dunia lapah dengan dunia mereka. Perkara agama orang yang berilmu lapah dengan ilmu agama mereka. Tapi ujungnya nanti berbeda. Finishnya berbeda. Maksudnya
Sama, ya usahakan waktu kita lebih banyak ibadah, duduk di majelis taklim, membantu orang-orang satu dengan yang lain, tolong menolong dan lain sebagainya. Jadi pikirkan. Wala yatruk qalbu syaridan khalian an fikrin. Jangan sampai hati kita kosong daripada berfikir. Ya kemarin Rabu dulu kan kita ada pengajian. Sebelumnya di daerah Teluk Masjid. Tuntung pengajian dekat dengan asar. Lalu pihak panitia guru jakawal pian batahan sampai asar karena ada sembahyang kifayah habis asar di masjid kami. Ujar ulun, mohon maaf, guru habis asar ada tamu di rumah, janji pacang datang. Oh iya kak guru, kada bapak guru aja. Kemudian terus bulik, pas je kita orang ajan asar di jalanan karena kita supaya cepat ke rumah. Saya bini nelpon, tukarakan pancukan satu mat. Lalu singgah para Masjid Al-Hasanah jadi kita nukar pancukan. Waktu itu pas ratan singgah orang sudah keluar daripada masjidnya lah jamaah Masjid Al-Hasanah. Harinya orang melihat motor ulun jurang guru ada para ki orang. Guru kawal lapian satu mat ke rumah jurang apa menuju 70 ja arwah abah siano aja. Pikir-pikir pulang lawan rumah sudah parak, ayo 470 barang holo. Seandainya tamu datang, kau aja ditelepon ya Allah ada yang satu mat paling 15 menit atau 10 menit orang belum juga datang. Di situ kadang-kadang kita tersenyum biar berpikir, ketika Allah ingin mengabulkan, menggembirakan seorang hambanya, Allah jalankan asbab. Artinya tidak ada perencanaan, tidak ada niat, tidak ada mengatur waktu. Yang akhirnya kita habis asar duduk di sana. Itulah artinya segala sesuatu dalam kehidupan dunia ada Allah yang mengatur. Dan kita berjalan sesuai waktu bukan sesuai kehendak. Bukan sesuai dengan kehendak. Intinya apapun yang kita lakukan supaya kita jangan sakit hati dan berjalanlah sesuai tuntutan waktu. Kan kita pikir, kenapa guru pembulan pian tolak? Karena jarak di sini lawan rumah jauh. Adapun jika kita ditapus, jarak tapus lawan rumah parak. Seandainya orang tamu datang sebelum kita pulang ke rumah, paling nyuruh nunggu 5 menit 10 menit tidak jadi mas. Allah menyuruh setengah jam marah seorang. Itu namanya pertimbangan. Begitu pula perkara-perkara yang lainnya. Berusaha. Jangan sampai umur kita ini habis cuma untuk usaha. Allah hendak menciptakan kita. Memang kita harus berusaha ya lah. Tapi jangan sampai umur kita dihabiskan hanya untuk usaha. Sisihkan dari umur kita itu untuk menimba ilmu agama. Sisihkan dari umur kita itu untuk membaca Al-Quran. Sisihkan umur kita itu untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur waktu kita biar. Kalau kita bisa mengatur waktu kita, insya Allah kita bisa mengerjakan apapun yang kita inginkan. Tapi kalau waktu kita bila hendak hanya menggawi bisa kada tegawi biar. Makanya orang-orang saleh dulu itu begitu mengatur waktu. Jadi jangan sampai hati kita kosong daripada berpikir, yang mana lewat fikir itu kita melahirkan akan ilmu dan pengetahuan. Bertambah ma'rifat kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pikirkan tujuan kita apa, niat kita apa. Kenapa begini, kenapa begitu. Kadang-kadang guru sampai memikir jerulun antara kita manusia ini lawan mobil sama. Bian. Inggih. Mobil matanya 2 sama lawan kita. Tangannya 2 sama lawan kita. Ban muka. Betisnya sama 2 lawan kita. Ban belakang. Kepalanya sama 1 aja kita. Tapi jerulun sabuting tabungas kita pada mobil. Di mana guru kita bungas kita? Kita manusia kaningnya di atas mata. Kalau mobil kaningnya di bawah mata. Rihting. Kadang-kadang sampai ya mikirakan ke situ ya kalau.
Nah. Dan jar Nabi coba lihat, al mu'min lil mu'min kal bunyan, jar Nabi yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, kayak rumah, kayak gedung. Yashuddu ba'dahu ba'da, satu dengan yang lain saling mengokohkan, menyempurnakan, menguatakan. Kada ada yang hebat, ya. Guru dengan murid tidak ada yang hebat. Yang hebat yang lebih bertakwa dengan Allah. Makanya majelis kita at-ta'awun sebenarnya memiliki makna pengajaran bagi kita semua. Pelajaran bagi guru, pelajaran bagi murid, pelajaran bagi semua yang terkait di dalamnya. Untuk kita sama-sama mewujudkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena tidak mungkin kita mewujudkan makna takwa yang menyeluruh. Bukan makna takwa yang sifatnya pribadi. Kalau takwa pribadi itu ya kita bisa. Guru dengan ibadah aktivitas guru, murid dengan aktivitas murid. Lalu manfaatnya itu hanya perorangan. Ketika takwa maknanya menyeluruh, law anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu kampung semuanya beriman, semuanya bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Ini yang guru cari, supaya pintu berkat di langit turun, pintu berkat dari bumi keluar. Lalu kampung berkah sabarataan yang kita dapat. Itulah makna daripada wa ta'awanu, tolong menolong. Artinya satu dengan yang lain saling melengkapi, tidak ada yang hebat, Bin. Makanya keberhasilan apapun tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Tidak bisa dilakukan dengan sendiri, harus bersama. Tapi tetap kesemua yang bersama, yang jadi pegangan tetap adalah Allah. Guru berpegang dengan Allah, murid berpegang dengan Allah, relawan berpegang dengan Allah. Adapun guru cuma mengomando, mengimamkan, mengarahkan. Jadi tidak ada yang hebat, tidak ada yang istimewa. Semuanya hebat, semuanya istimewa, semuanya mulia. Semuanya aja kita istimewa. Sekecil apapun ya kita benda dalam sebuah mobil itu sangat berpengaruh kepada mobil itu sendiri. Tinggi. Motor itu nah. Kabelnya paget selambar aja ada kaum statar. Tinggi. Atau bautnya aja kurang sabiji dia mau berjalan. Nama buat di mesinnya lah. Membuat di ban mau sama ganti lain. Artinya saling melengkapi. Tidak bisa, Bian. Tidak bisa. Harus bersama. Harus bersama aja kita. Wa kana la yukhli fi'lan wa kadza la yukhli fi'lan min af'alihi an niyatin shadiqatin. Begitu pula alhamdulillah. Begitu pula jangan sampai dia mengosongkan perbuatan daripada setiap perbuatannya daripada niat yang benar. Fa inna niyata ruhul amal, maka sesungguhnya niat adalah ruhnya perbuatan. Perbuatan kayak awak, ruhnya adalah niat. Gawinya ada, niatnya kosong. Kayak mayat, yalah, tidak hidup, tidak bermanfaat. Jadi niat harus, tapi niat wara pula awaknya kadada. Ruhnya ada, awaknya kadada. Kenapa antara Bang Rajin? Malam ya. Hantu ya lah. Aku aja biar kada mengaji, yang penting di rumah saja aku nuntut ilmu ada kawan, harus lawan amal juga. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Gawi ya Tuhan dalam Al-Qur'an. Tuhan aja nyuruh begawi ya lah. Nyuruh beribadah, nyuruh beramal saleh. Nah sama terakhir, sehubungan ketika kita berbicara dengan niat, kita hampir berada di depan pintu daripada masuknya bulan suci Ramadan, tanamkanlah niat mulai sekarang. Ya Allah, ulun berniat bila masuk bulan Ramadan, ulun akan mengerjakan sembahyang 5 waktu dalam jamaah, niat. Ya Allah, bila masuk bulan Ramadan, ulun tiap malam atau siangnya membaca Al-Quran. Niat.
Ya Allah, bila masuk bulan Ramadan, ulun akan berusaha semaksimal mungkin menghadiri kuliah kita setelah sholat subuh di bulan Ramadan. Niat. Ya Allah, bila masuk bulan Ramadan, ulun akan mengatur waktu ulun supaya senantiasa kita jangan ketinggalan tarawih kita berjamaah. Niat. Ya Allah, ulun bila masuk bulan Ramadan, ikut kita kegiatan panitia misalnya bersedekah 5.000 tiap malam. Niat, ya. Itu baik, ya kita bagus. Ya Allah, misalnya ulun berniat apa niat-niat kebaikan yang lainnya. Ulun insyaallah dalam bulan Ramadan umpat sekali membuka akan orang di jamaah di langgar atau di masjid. Niat, ya. Nggih kena tulis tawengan ya kala. Nggih. Jangan pian mah guru aja banyak ada guru nama isiin tiap hari itu beli tuh mah ieu guru sudah guru ai buat nama saurang kada apa-apa. Lu kada talah guru buhannya masalah talah kada talah itu lain urusan kita. Urusan kita umpat basa dakah itu urusan kita. Nya kadang-kadangnya syaitan tuh pintar pian. Wah banyak dari segini suruh umpat lagi pas saurang barai. Saurang parai ya lah. Insyaallah aja kita mayu aja habis saja. Banyak niat-niat yang saleh dan salihah aja kita. Artinya niat yang bagus, yang baik ya lah supaya kita beruntung sebelum masuk bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan niat-niat kita tersebut Allah tolongi untuk kita mampu mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa alaman wa salafun salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ajmain. Allahumma fakhina alina tawil. Allahumma ya muhawwil wal hawil ahwalana ila asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu